Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita hari ini yaitu himpunan. Kita sudah masuk pada bab himpunan. Materi yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, pengertian himpunan dan notasinya. Yang kedua, lambang himpunan. Dan yang ketiga, menyatakan suatu himpunan. Pernahkah kita berjalan ke supermarket? Ya, atau mall? Ya. Kalau kita perhatikan di supermarket atau di mall atau di pasar, maka semua barang-barang itu akan ditempatkan pada tempat yang sama. Misalnya jeruk dikumpulkan dengan sesamanya jeruk, buah-buahan dikumpulkan dengan buah-buahan, sayur-sayuran akan dikelompokkan dengan sayur-sayuran, dan begitu juga minuman dikumpulkan dengan sesama minuman. Ya. Di dalam himpunan seperti itu juga. Jadi barang yang sama atau yang sejenis akan dikumpulkan pada satu tempat yang sama. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya. Jadi ingat, kata-katanya harus terdefinisi dengan jelas. Contoh, ya, misalnya himpunan siswa kelas 72 SMP IT Wahda Islamiyah Goa. Ya. Ini jelas orangnya. Ya. Sebentar kita sebutkan siapa-siapa orangnya. Yang kedua, himpunan guru SMP IT Wahda Islamiyah Goa. Ya, ini juga jelas. Himpunan bilangan asli. Ya. Yang keempat, himpunan hewan berkaki 4. Ya, ini juga jelas. Kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Himpunan mata pelajaran di sekolah. Ya, ini juga jelas. Matematika, IPA, PAI, dan sebagainya. Ya, himpunan merek HP. Ya, Oppo, Xiaomi, Samsung, dan lain-lain. Ya, jadi itu himpunan. Ya, selanjutnya yang bukan himpunan. Jadi ada yang himpunan, ada yang tidak termasuk himpunan. Kalau bukan himpunan itu selalu menggunakan kata sifat. Ya, selalu menggunakan kata sifat. Misalnya seperti ini. Himpunan siswa kelas 72 SMP IT Wahda Islamiyah Goa yang paling gagah. Ya. Jadi ini paling gagah tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Bisa jadi si A bilang ini yang gagah, atau si B bilang itu yang gagah. Ya, masing-masing orang berbeda pendapat. Sehingga kalau sudah berbeda pendapat, maka tidak termasuk himpunan. Yang kedua, himpunan guru SMP yang paling baik. Ya, ini juga bukan himpunan. Karena bisa jadi si Maulana bilang Ustadz ini yang paling bagus. Atau bisa jadi si Ahmad bilang bukan, Ustadz ini yang paling bagus. Ya, masing-masing orang berbeda pendapat. Yang ketiga, himpunan buah yang enak. Ya, ini juga orang bisa berbeda pendapat. Si A bilang buah durian yang enak, tapi si B bilang buah ini yang paling enak. Ya, masing-masing orang berbeda pendapat. Jadi kalau sudah menggunakan kata-kata sifat, maka itu tidak termasuk himpunan. Seperti ini. Himpunan yang paling lucu, hewan berkaki 4 yang paling lucu, himpunan mata pelajaran yang paling mudah,
dan himpunan HP yang paling mahal. Kalau orang, intinya yang bukan himpunan itu, jika kita sudah berbeda pendapat, ya maka tidak termasuk himpunan. Ya. Lambang himpunan. Ya. Jadi yang pertama, nama himpunan itu menggunakan huruf kapital. Ya. Nama himpunannya kita menggunakan huruf kapital. Bisa A, B, C, dan seterusnya. Kemudian penulisan anggota himpunan dibatasi oleh kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan anggota digunakan tanda koma. Contoh seperti ini. Ya. Ini nama himpunannya. Ya. Menggunakan huruf kapital. Kemudian ini anggotanya Ahmad, Fauzan, Munadil, Arif, dan seterusnya. Di antara anggota ini diapit oleh kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Ya. Contoh yang kedua, juga nama himpunannya B. Terus sama dengan tulis kurung kurawal dan tuliskan anggotanya. Jadi setiap anggota dibatasi oleh tanda koma. Kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal. Yang ketiga juga seperti itu, nama himpunannya C dan ditulis dalam kurung kurawal. Ya, materi yang terakhir, menyatakan suatu himpunan. Ya, menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Misalnya, A adalah himpunan mata pelajaran di sekolah. Ya. Maka kalau kita tuliskan himpunannya seperti ini. Kita tulis A sama dengan kurung kurawal, baru tuliskan mata pelajaran di sekolah. Ya. Ini kita ambil mata pelajaran di sekolah. Jadi kata himpunannya sudah tidak dimasukkan lagi. Cukup mata pelajaran di sekolah yang kita ambil. B. B adalah himpunan nama kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi yang kita tulis cukup nama kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi himpunannya sudah hilang. Kata himpunannya sudah hilang. Ya. Itu dengan cara kata-kata. Yang kedua dengan mendaftar anggotanya. Jadi kita tuliskan anggota-anggotanya. Misalnya A, himpunan mata pelajaran di sekolah. Ya, kita tuliskan mata pelajaran apa yang ada di sekolah. PAI, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, Tarbiyah, dan sebagainya. Kalau dia pakai titik-titik seperti ini berarti masih banyak setelahnya. Ya. Tapi kalau anggotanya terbatas sedikit, maka bisa kita tuliskan semuanya. Yang kedua, himpunan nama kabupaten di Sulawesi Selatan. Anggotanya Goa, Takalar, Maros, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi himpunan. Ya, dalam notasi himpunan ini objeknya dilambangkan dengan variabel. Biasa kita menggunakan variabel X atau Y. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ya, ini dengan kata-kata. Kalau yang kedua dengan bilangan asli yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, 4. Ini dengan mendaftar anggota. Kalau notasi himpunan seperti ini, ya kita tuliskan X, di mana ada garis ini, di mana X ini kurang dari 5. Ya. X bilangan asli. Ya. Contoh yang kedua, misalnya
Bilangan genap lebih dari 10. Ini dengan kata-kata. Himpunan dengan cara kata-kata. Bilangan genap lebih dari 10. Ya, bilangan genap lebih dari 10 itu mulai 12, 14, 16, 20, dan seterusnya. Kalau ini dengan cara mendaftar anggotanya. Yang ketiga dengan notasi, ya, X bilangan genap lebih dari 10. Ya, jadi hampir sama dengan kata-kata, cuma kita tambahkan X di depannya. Ya, seperti itu. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,